Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salim Cerita, mari kita dengarkan motivasi yang disampaikan oleh Bapak Imam Tobroni dan Kemenak Cilacap dalam acara pelatihan guru Project Ini MTS TTG dan MTS Tarbiyatul Aulad. Selamat mengikuti. Jadi guru turu hanya untuk jalan aja, semuanya sudah sampai di sana, dada tetap berada di situ, tetap jadi guru. Ada yang lain ya digugu ya ditiru, ini guru. Jadi dua hal yang sangat penting kalau dimaknai secara filosofis, baik guru turu maupun digugu dan ditiru ini, bahwa keberadaan posisi menjadi guru ini sangatlah penting. Maka kalau nanti saya sebutkan di muka saatnya masuk surga, masuk yang pertama kali. Amin. Allahumma amin. 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 Jadi kalau kita belakangan Bu Hayati karena wasilahnya para guru saja. Kalau Bu Hayati ini gurunya para guru. Lebih awal lagi. Kalau Pak Imudasir guru selamanya. Walaupun sudah pensiun tetap guru karena latar belakangnya juga guru. Maka kalau nanti masuk surga pertama guru, jangan lupakan Pak Imam. Gitu ya. Ini para guru TTG Tarbiyatul masuk surga dulu kan gitu ya. Kenapa masuk surga? Karena mendidik anak-anaknya sampai jadi bupati, sampai jadi DPR, sampai jadi pengusaha kan gitu, sampai orang-orang baik kan gitu ya. Kenapa jadi guru? Karena ditugasi oleh yayasannya kan gitu ya. Kenapa yayasannya dapat SK dari Kementerian Agama? Maka pantas kalau yayasannya dulu daripada gurunya kan gitu ya. Nanti yayasannya pantas kalau kepala kemenaknya bikin surat SK izin operasional di depan. Akhirnya kepala kemenak paling depan. Ini guyon. Bapak sekalian yang saya hormati, bahwa marilah guru yang sudah jadi pilihan hidup kita. Jadi ini sudah jadi pilihan yang sudah lama menjadi impian. Mungkin ada yang jadi guru karena mimpinya memang jadi guru. Ada yang jadi guru karena terpaksa jadi guru. Ada yang di guru karena tuntutan masyarakat jadi guru. Nah, saya tidak pernah tahu mana yang ada di hati Bapak Ibu sekalian. Tetapi bahwa faktanya, kenyataannya sekarang menjadi guru. Maka guru ini yang sudah jadi pilihan hidup kita ini, pertama harus menjadi sarana ibadah. Profesi kita adalah ibadah kita. Ini yang penting sekali. Di hari-hari kita berangkat bekerja, ke MTS TTG, ke Tarbiyatul Aulad, disitulah ada ibadah. Karena kita beribadah, maka semakin kita berkualitas pekerjaan kita, maka nilai pahalanya akan semakin tinggi. Kan begitu. Nilai pahalanya semakin tinggi. Dan inilah cara kita besok untuk kita pamerkan kepada Tuhan kita. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kan sebutnya yang mati ini adalah ujian, hidup ini adalah ujian. Jadi hidup yang kita titi ini, mulai dari jam 7 sampai jam 15 kita menjadi guru, adalah ujian kita. Kita diuji oleh Tuhan saat-saat kita melaksanakan tugas kita. Diuji, maka kasih orang ya, orang dia penggawean dia sing tutup lakoni kan gitu ya. Mau berangkat mangkat orang
urung gajian tanggal 1 kan orang mangkakan gitu ya. Itu saat-saat kita diuji terus dengan kehidupan kita, dengan profesi kita menjadi guru kita. Berangkat tidak. Saat mau berangkat, wah ini saya harus ngantar anak ke sekolah dulu, anak kita kasih tugas sampai 2 jam nggak pulang-pulang kan gitu kan. Ada orang yang punya prinsipnya yang penting orang bisa makan kasih baline kasih kan gitu ya. Ada nggak di sini? Di sini nggak ada. Ini diuji dalam kehidupan kita ini. Maka saat kita ini bisa bekerja dengan baik, menunjukkan kebaikan dalam ujian malah lihat luakum ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian saat menghadapi ujian dapat menunjukkan kehebatan dan keunggulan karya kalian semua. Ini kita lulus dari ujian karena kita bekerja dengan baik. Syukur-syukur kita berkarya dengan baik, berprestasi dengan baik saat kita hidup dengan tugas kita, profesi menjadi seorang guru. Ini jangan guru sekadalah kata ranu guru iki kan begitu kan? Ini ujian kita. Maka kita harus bangga dengan apa yang telah kita torehkan, kehebatan-kehebatan kita, prestasi kita. Bahkan guru ini menjadi profesi satu-satunya yang sangat penting untuk kehidupan dunia kita, dunia pendidikan kita. Maka jadikanlah profesi kita, guru ini menjadi ibadah kita. Yang kedua, jadikan profesi kita ini menjadi kebanggaan kita. Kita harus bangga jadi seorang guru. Kita harus bangga menjadi seorang guru madrasah. Luar biasa. Bangga. Sehingga kita itu tidak menjadi orang nomor sekian karena kita tidak paham. Karena kita bangga menjadi seorang guru madrasah, maka kebanggaan kita akan kita wujudkan dengan semangat optimisme, semangat yakin, semangat percaya diri untuk menghantarkan madrasah kita menjadi madrasah yang unggul, madrasah yang hebat, madrasah yang mandiri dan berprestasi karena kita bangga menjadi guru madrasah. Ada yang tidak bangga jadi guru madrasah ngaco? Enggak ada, berarti semuanya bangga. Enggak ada yang ngaco. Ada Pak, tapi saya dalam hati. Kalau enggak bangga, keluar dari forum ini kan gitu ya. Semuanya bangga Kiai. Dari guru madrasah, Bu Hayati bangga jadi pengawas madrasah. Pak Imam bangga menjadi pembinanya madrasah. Maka bannernya di mana-mana. Gitu kan? Di mana-mana karena apa? Karena kebanggaan itu. Nggak malu. Orang bertemu dengan orang lain, oh Pak Imam, bangga ya? Bangga saya. Madrasah di mana-mana, madrasah hebat bermartabat, madrasah mandiri berprestasi karena kebanggaan kita. Kebanggaan saya menjadi pembinanya madrasah. Kepala kementeriannya saja bangga jadi pembinanya madrasah, pengawasnya bangga jadi pengawas madrasah. Gurunya kok tidak bangga jadi guru madrasah. Ini menunjukkan kita itu tidak punya semangat yang sama. Kalau tidak punya semangat yang sama, maka kita tidak punya kesempatan untuk mengambil peran yang terdepan dalam kehidupan kita. Selamanya kita akan menjadi orang nomor 2. Ibu-ibu ada yang mau jadi nomor 2? Kalau bapak-bapak ada? Bapak juga tidak ada. Kita harus nomor 1. Nomor 1 madrasah itu saatnya menggeser. Apalagi di kota, Pak. Di kota Kiai punya kesempatan yang sangat besar saatnya nanti akan menggeser peran-peran yang lain. Karena orang tua kita ini merindukan kehidupan masa depan anak-anak kita yang tidak hanya tahu persoalan ilmu umum saja, tapi persoalan agama. Saya di Kebumen itu ada MTs Negeri 1 Kebumen. Ada sekolah-sekolah yang IT itu sebenarnya madrasah itu diduplikasi. Itu punyanya madrasah, kurikulumnya diduplikasi oleh mereka, di branding
dengan seolah-olah mereka lah yang paling hebat, maka mereka tertarik masuk ke lembaga. Kita harus punya branding dengan kebanggaan kita. Jangan kita seperti minder. Kalau kita sudah minder dulu, kita nggak pernah akan maju. Kita harus punya keberanian untuk menyampaikan apa yang ada dalam diri kita. Tentu yang baik-baik. Pastilah kita ada kebaikan. Walaupun tentu pasti pula kita ada kekurangan. Ini kebanggaan. Terus yang ketiga, profesi kita guru menjadi hobi kita. Menjadi hobi kita. Hobinya tadi guru. Ada orang yang hobinya jadi guru, orang belum jadi apa-apa, pokoknya guru. Komprai rombina berasanya kayak setahun, kan gitu? Jangan rasanya orang ketemu para muridnya, jangan kangen banget, kan gitu ya? Karena sudah jadi hobi, kan gitu ya? Kayak pada hobi bal-balan, orang nendang bal dan rasanya gatel banget, sikile, kan gitu ya? Orang tak hobi badminton, orang nyekel raket, rasanya kayak kaku tangannya. Nah, kalau guru menjadi hobi kita, rasanya orang ketemu karo murid deh, aduh, rindunya tidak bisa dikatakan, karena sudah menjadi hobi dengan guru kita. Orang mikir bayaran, kan gitu ya, benar itu? Ya orang mungkin lah ya, tapi bahwa hobi ini akan mengalahkan segalanya. Kecintaan kita segalanya akan dikalahkan karena sudah menjadi hobinya, kan gitu ya. Hobinya Pak Imam jadi kepala pemenang. Saat ini kepala pemenang hobi, mana-mana kan ini kepala pemenang karena hobinya kan. Maka ibu-ibu, bapak-bapak kita, hobi kita menjadi guru, kan gitu. Kalau sudah hobi jadi guru, rasanya tidak berangkat ke sekolah. Rasanya harus pertama kali berangkat ke sekolah dan pulang terakhir dari sekolah. Karena hobi. Jadi tidak ada istilah lagi berangkatnya terlambat. Ini ciri-ciri orang yang belum hobinya mendalam, kan? Caranya cinta terhadap hobinya belum mendalam, kan? Maka hobi ini akan mendorong semangat kinerja kita untuk bekerja dengan baik. Karena sudah menjadi hobi kita, kira-kira begitu. Ini yang penting harus kita tanamkan dalam kehidupan kita, karena guru ini sudah menjadi pilihan dalam hidup kita. Sudah menjadi pilihan dalam hidup kita. Arab milih apa maning, kan gitu ya, nyatanya liane orang bisa, kan gitu ya. Ya bisanya jadi gini, maka harus terus kita tingkatkan. Siswanya murid kudu akeh. Semuanya bekerja, semuanya bergerak karena kepentingan kita semua. Tarbiyatul aulad dulu saya rintisannya sekarang udah muridnya banyak, detektif terus harus terus bekerja, sisir semuanya. Tentu kita tidak boleh lupa dengan yang namanya mutu, dengan yang namanya kualitas. Kualitas pendidikan itu bukan terletak pada gedungnya yang menjulang tinggi, sarannya yang lengkap-lengkip. Bukan pula karena luas tanahnya yang di mana-mana. Tetapi di sekarang ini pendidikan akan bermutu atau tidak tergantung oleh gurunya. Oleh gurunya. Ini sangat penting guru itu. Posisinya. Dan gedungnya menjulang tinggi. Di mana-mana ada, tanahnya, sarana luas semuanya. Tetapi gurunya pertama tidak punya semangat untuk bekerja. Tadi saya sampaikan, malah prinsipnya orang bisa mangkat gasik sing penting balik gasik. Akhirnya muridnya terlantar. Karena gurunya hadir tidak tepat waktu, tidak disiplin. Akhirnya muridnya terlantar. Cerita tentang keterlantaran murid-muridnya itu akan diceritakan kemana-mana. Oleh siapa? Oleh muridnya. Nah, kenapa kamu kurang kasih? Gurunya
nggak datang. Harusnya yang ngajar sama Bu Dewi. Nggak ada ya? Bu Dewi, lo kok pulang ngasih Bu Dewi nggak berangkat? Lah kenapa Bu Dewi yang begitu itu? Pokoknya kalau nggak ada kepalanya, pokoknya nggak berangkat. Kalaupun berangkat ya sebentar terus pergi. Ya cerita itu. Ceritakan kepada orang tuanya. Orang tuanya ditanya oleh tetangganya, itu Dewi kok jam segini sudah pulang? Dewi itu kok anakmu sekarang jam segini sudah pulang? Kenapa? Iya, katanya Bu Dewi, gurunya nggak berangkat. Oh gitu, iya. Biasanya begini kan ibu-ibu ceritakan lagi kepada yang, oh dasar Bu Dewi, guru di MTS TTQ, kan gitu. Nah, jadinya namanya itu, kan itu. Dasar Dewi, bu guru di MTS TTQ, mudahnya nggak ada namanya Dewi. Di TTQ ini penjebak anaknya begitu. Mampet bocah madrasah, kan begitu jadinya. Ini kenapa gurunya? Cerita tentang keburukan guru ini akan hadir di mana-mana gara-gara satu orang. Tapi kalau anak yang baik, cerita guru yang baik, akan juga cerita kemana-mana tentang gurunya. Maka guru ini menjadi penting. Itu kok anak juara 1 ya? Saya kira MTS itu nggak ada yang juara 1. Tidak di mana tuh di medsosnya. Di mana-mana dikirim, Pak Kepala Kemenak juga ikut ucapan selamat kan gitu ya? Karena juara 1 kan? Siapa sih kan gitu ya? Itu kepalanya siapa? Gurunya siapa? Cerita tentang menjadi cerita-cerita kebaikan. Yang ada di mana-mana cerita tentang kebaikan itu ada pada guru. Ini semangat. Sudah begitu, gurunya tidak punya kualifikasi ngajarnya. Guru sekarang harus dituntut memiliki standar kualifikasi minimal S1. Kan begitu? Ya beda lah. Guru yang punya pendidikan sesuai dengan tidak. Yang kedua linear. Yang ketiga punya kompetensi gurunya. Nah ini sekarang era kita itu sudah era kompetensi. Diajar oleh orang yang sesuai. Guru matematika zaman dulu itu Kiai Mudasir Kiai ini ngajar matematika yang ngajar guru fakultas tarbiyah kan gitu ya. Sekarang masih ada nggak? Masih ada ya? Fakultas syariah. Siapa dimintai monitoring sertifikasi guru? Ada tanya guru, Pak ngajar apa Pak? Matematika. Alumni mana? UIN mana? UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Fakultasnya syariah. Oh, kok bisa? Bisa lah kan gitu ya. Waktu itu sekarang ini bisa Pak. Sekarang zamannya syariah. Saya ngajar matematika syariah katanya gitu. Ada hotel syariah. Lagi bisa. Bank syariah. Ini matematika syariah Pak. Oh gitu ya sudah lah. Pinter kalian jawabnya. Seharusnya nggak begitu. Seharusnya matematika dari alumni fakultas matematika harusnya begitu. Tapi kalau tidak ada ya terpaksa kan gitu. Yang ada juga alhamdulillah Pak mau ngajar kan itu. Tetapi nanti semuanya akan bergeser ke sana. Ini maka dari Bapak Ibu sekalian, peran guru ini sangat penting. Jadi belajar kita ini juga ditentukan oleh sejauh mana gurunya mengajar anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, dan itu diceritakan menjadi cerita-cerita baik kita, sehingga kelak orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, teman kampung kita, saudara-saudara kita akan bisa mengikuti apa yang menjadi cerita-cerita baik. Saya melihat di YouTube misalnya ada seorang guru bahasa Indonesia yang mengajar kemudian diviralkan gitu. Itu subscribe-nya dia sudah sampai 5.000 sampai 10.000. Yang ngikuti terus 3.000 4.000 orang. Setiap belajar karena sudah viral di mana-mana. Ah, ini sekaligus jadi guru sekaligus jadi YouTuber. Nah gitu ya.
dapat uang dari ngajar, dapat uang dari via dari youtubernya ya. Di sini ada Pak. Di sini ada juga. Wah, ini kepala madrasahnya. Iya. Wih, keren ini. Itu bener. Saya kok nggak ikut ya? Belum collab, Pak. Ini pinter bikin aplikasi. Oh, lah. Collab, itu Pak, sih. kali-kali Hah? Pak collab sama ini. Oh, nanti kalau Iya. mulai Mak. Ayo madrasah Iya, kita subscribe. diviralkan kebaikan-kebaikannya. Nah, ini saya kira Pelatih malah Hah? pelatih di YouTube. pelatih YouTube Pak Imam baru tahu. Nah, inilah kita itu memang harus berinovasi terus, berkreasi terus, menghadirkan kita itu di tengah-tengah masyarakat. Sekarang sudah eranya era IT, informasi teknologi, maka kita manfaatkan itu sebaik-baiknya untuk menebarkan kebaikan sebaik-baik. Kita manfaatkan tentu dengan kompetensi yang unggul di bidang itu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Bu Hayati, Bu pengawas, saya ada tamu dari Jakarta. Tadi masih mikir datang tidak. Tapi setelah tamunya masih di Kesugihan Pak. Ini kira-kira sudah sampai. Maka dari itu saya mohon maaf, selamat sukses. Bapak Ibu saya tetap semangat. Ayo kita manfaatkan teknologi informasi sebagai cara kita untuk menebar kebaikan dan keunggulan. Dan kita tidak boleh minder, kita punya sifatnya roja. Roja itu optimis, harus berhasil menjadi guru madrasah sebagai kebanggaan. Terima kasih, selamat sukses untuk kita semua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya nyatakan dibuka dan dimulai.